Hai, assalamualaikum semuanya teman-teman. Selamat datang lagi di video dokumentasi saya. Perkenalkan, saya Kela. Hari ini saya ingin melanjut lagi. Sebenarnya rencananya saya ingin belajar membuat topi ya, tapi masih ragu-ragu apakah ini bisa jadi topi nanti atau enggak. Jadi benang yang saya gunakan adalah polyester D27 ya. Jadi seperti ini warna-warnanya. Warnanya kalem-kalem aja ya. Nah sekarang kemarin itu saya udah mulai di rantai. Saya akan buat 8 rantai ya. Kemudian habis 8 rantai, rantainya saya gabung lalu jadi bulat seperti ini. Kemudian 4 rantai naik ke atas. Yang ini ya baris pertama. Kemudian 1 DC, 1 rantai, totalnya ada 12 kali ya untuk baris pertama. Nanti pola yang saya udah rajut ini nanti saya akan buat di deskripsi ya, atau nanti di layar videonya. Nah kemudian di baris ketiganya ini baris ketiganya itu saya buat satu di setiap DC ini. Saya buat itu DC increase ya. Jadi dalam satu lubangnya itu saya buat DC 2 kali ya seperti ini. Tapi DC increase-nya saya masukkan satu rantai seperti ini ya. Nih, ini ada satu rantainya untuk baris ketiganya. Nih, jadi setelah 12 kali tadi, kemudian kita buat DC increase. DC increase-nya ada satu rantai ya di tengahnya. Kemudian ulang lagi. Nah, untuk baris selanjutnya, karena tadi di bawah ini ada DC increase, DC selanjutnya itu satu DC, kemudian DC sebelahnya satunya lagi itu kita buat DC increase lagi. Jadi satu DC, kemudian DC increase. Jangan lupa DC increase-nya dikasih satu rantai ya. Nih yang ini. Kemudian ini satu lagi, satu DC, kemudian skip satu rantai, kemudian kita buat DC increase. Jangan lupa DC increase-nya itu dikasih satu rantai ya. Nah kemudian karena masih ragu-ragu ya, ini apakah ini bisa jadi bulat yang sempurna. Nah sekarang kita akan buat lagi ya, mudah-mudahan ini pas. Nah karena ini sudah DC increase, berarti di atasnya DC pertama itu ini kita buat satu DC ya. Oh kurang tarik nih, satu DC. Oh lupa satu rantai dulu, bisa satu rantai, kemudian kita buat ini satu DC. Nah kemudian satu rantai lagi, kemudian kita akan buat DC increase di sebelahnya. Jangan lupa DC increase-nya itu ada satu rantai ya. Nah satu rantai dulu, kemudian baru DC lagi, tetap di atas DC yang sama ya dengan yang tadi, atau atau di lubang yang sama tuh kayak gitu. Kemudian satu rantai, kemudian satu DC dulu ya. Kemudian satu rantai, terus satunya ini kita buat DC increase. DC increase-nya harus ada satu rantai dulu ya, baru. Nah satu rantai dulu, kemudian baru DC lagi, atau kita bisa sebut dengan V ya. Nah kemudian satu rantai lagi, terus ini yang pertama satu DC dulu, bisa satu DC, satu rantai, habis satu rantai, kemudian DC increase. Jangan lupa satu rantai dulu, baru DC lagi. Nah kemudian satu rantai tuh, semoga mengerti ya teman-teman ya. Nah kemudian habis udah itu, habis satu rantai, sekarang kita mulai lagi ya yang ini lagi. Nah ini kita buat satu kali DC dulu,
Ini saya belum tahu ya teman-teman, apakah nanti bisa jadi bulat yang sempurna ya. Saya sih maunya kepengen belajar bikin topi ya, tapi mudah-mudahan bisa berhasil nih ya. Nah, kemudian kita buat DC increase. Selanjutnya nah, DC increase-nya harus ada satu rantai dulu. Nah, sekarang sudah hampir separuh ya. Oke, sekarang satu rantai dulu. Oh ya, saya belum bilang ya teman-teman ya, benang yang saya gunakan adalah benang polyester D27. Saya lupa mereknya ini apa, tapi yang jelas ini benar-benar simpanan ya, simpanan benang ya. Jadi saya lupa ini bermerek apa. Jadi untuk jenis benangnya terus terang berbeda sekali dengan jenis polyester yang biasa saya pakai ya. Yang D27 biasa saya pakai ini sedikit lebih apa ya, rada kasar ya benangnya. Satu rantai, kemudian DC increase. Oh ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya ini ya caranya ya. Nah, nanti saya tulis ya di layar atau di deskripsi. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah mau mendukung saya, yang nonton video saya yang ini ya nanti sampai selesai. Mudah-mudahan ini selesai ya nanti jadinya benar-benar jadi topi. Kalau enggak gimana ya, nanti kita bongkar atau kita bikin jadiin alas tas untuk tas yang bulat ya. Nah, sekarang satu rantai udah. Sekarang kemudian satu DC. Begitu terus ya ini ya teman-teman ya, sampai nanti satu putaran. Jangan lupa satu rantai, terus DC increase, satu rantai. Nah, ini increase-nya ya, DC-nya itu di lubang yang sama. Nah, biasanya kalau DC increase itu eh, nggak ada rantainya ya teman-teman ya, tapi kali ini saya buat DC increase-nya ada rantainya ya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang sampai ketemu lagi di awal tadi ya. Baik teman-teman, sekarang sudah selesai ya yang ditutup dengan DC increase ya terakhirnya. Nah, sekarang kita harus kunci. Kita akan naik lagi di baris selanjutnya. Nah, karena kita naik baris selanjutnya berarti ini harus ada 4 rantai. 1 2 3 4 ya. Nah, kemudian yang DC increase pertama, DC-nya kayaknya kurang kelihatan ya teman-teman, apa karena warnanya coklat. Nanti habis ini kita ganti warna ya deh ya. Nah, ini kita akan buat DC satu kali lagi. Kemudian jangan lupa satu rantai. Nah, sekarang untuk selanjutnya yang DC increase yang kedua, ini kita akan buat DC increase lagi. Nah, kayaknya polanya begitu aja ya teman-teman ya. Kita balik-balik aja terus. Nah, semoga nanti ini benar-benar jadi bulat sempurna. Udah satu rantai. Nah, seperti itu. Kemudian satu rantai. Selanjutnya satu DC. Berarti untuk baris selanjutnya adalah satu rantai lagi, kemudian satu DC lagi. Terus yang selanjutnya DC increase selanjutnya ini kita buat DC increase. Saya lupa ya satu rantainya ya. Kemudian DC increase. Nah, jangan lupa satu rantai dulu ya. Kemudian baru DC lagi di lubang yang sama.
Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian satu rantai, terus satu DC dulu. Di di baris selanjutnya ini kita akan buat 2 DC, kemudian baru satu rantai, kemudian ini kita buat pertama kali DC-nya lagi. Nah, ini sudah 2 ya DC-nya ya teman-teman. Nih, 1 2. Kemudian satu rantai, terus ini kita akan buat DC increase. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya polanya ya. Jadi nanti untuk selanjutnya, nah kita akan putar satu putaran. Nah, ini ya teman-teman ya. Nih, nah nanti kita akan ketemu di awal ini tadi ya. Kita akan lanjutkan terus dengan pola yang sama, yaitu 2 DC kemudian DC increase. Jangan lupa harus ada di sela-selanya satu rantai ya teman-teman ya. Nanti kalau nggak begitu terlihat, kayaknya harus ganti warna nih saya ya. Saya masih, iya kayaknya harus ganti warna nanti. Nah sekarang kita akan rajut dulu sampai satu putaran ya. Nah, ini increase, kemudian 2 DC, kemudian satu rantai dan ditutup dengan DC increase ya. Jangan lupa satu rantainya. Tuh, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita harus buat di rantai yang ketiga. 1 2 3. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kira-kira bulat-bulat sempurna nggak ya? Kira-kira bisa nggak kayak gini dibikin untuk topi? Tapi kalau topi kayaknya teman-teman nggak pakai ini ya. Apa ini ya namanya? Sela-selanya ini ya harus rapat ya sebenarnya. Tuh, ya. Tapi oke lah ya, saya memang benar-benar kepengen belajar buat bikin topi. Kalau seandainya topinya kayak gini jadi kayak jala-jala ya. Jadi kayak modelnya kayak jala, jadi terlalu apa ya, berlubang ya. Ada nggak ya jenis topinya kayak gini kira-kira? Nggak tahu ya nanti ya. Kayaknya nanti akan saya teruskan terus, tapi untuk videonya kayaknya saya belum tahu apakah saya akan melanjutkan lagi ya. Ini videonya saya hanya membuat dokumentasi, membuat alas bulat seperti ini ya, tapi ada skipnya seperti ini, ada pantainya seperti ini, jadi hasilnya seperti ini. Dan ini sudah 1 2 3 4 ya, dan 4 baris. Kalau memang masih kepengen lebih lebar dan mau dijadiin alas topi, kayaknya untuk selanjutnya ini tadi terakhir adalah 2 DC ya. Jadi nanti selanjutnya adalah 3 DC kemudian DC increase. Nanti untuk baris selanjutnya 4 DC kemudian DC increase. Jadi kalau kayak topi, untuk alas dasar topi atasnya bagus nggak nih ya teman-teman ya? Soalnya terbuka begini ya. Nggak tahu. Baiklah, nanti akan nggak tahu akan saya lanjutkan lagi ya atau enggak untuk membuat alas dasar topi, nggak tahu ya nanti ya. Baik ya teman-teman, untuk hari ini cukup sekian dulu. Saya hanya mendokumentasikan cara membuat lingkaran ini ya, jadi alas seperti ini. Sebenarnya kalau untuk topi kayaknya nggak ada yang begini ya, yang terbuka begini ya, tapi harus rapat. Tapi nggak apa-apa deh ya, kan suka-suka ya yang bikin ya. Nah sekarang teman-teman, untuk hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan video saya sampai hari ini dan sampai selesai videonya. Terima kasih ya teman-teman semuanya atas dukungannya. Assalamualaikum.